nama ketika beliau pada malam Id, ya. Malam Id itu maksudnya malam Idul Fitri, istrinya itu mengeluhkan, ya tidak biasanya belum ngeluh dan mengeluhnya luar biasa. Pada malam Id kita nggak punya dakik, ya, nggak punya gandum. Jadi pas lagi ceramah tuh ke bawah, yang tadi di rumah tuh ke bawah, ya, dakikil Id gitu, keceplosan ke bawah gitu. Akhirnya kemudian dikenal dengan nama dakikil Id. Jadi istrinya yang kemudian mempengaruhi, karena di rumah dikondisikan seperti itu. Apalagi kadang-kadang ditambah nangis, pusing nanti suaminya berangkat itu, kemudian saya memikirkan itu sampai keceplosan keluar. Tapi sekali lagi kita sampaikan bahwa ini bisa terjadi dua-duanya, suami kepada istri, istri kepada suami, semuanya sama-sama mungkin. Dan inilah yang tidak kita harapkan. Justru kita harapkan dengan bergabungnya dua orang, kan dulunya masih sendiri-sendiri. Dengan bergabungnya dua orang ada penguatan yang itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Dan itu sudah pasti. Kan begitu. Sekarang kalau sekarangnya ada dua orang tinggal di dua tempat yang berbeda, padahal dua-duanya sama-sama aktif, sama-sama terlibat dalam kegiatan dakwah. Nah, seandainya itu dua orang di dua tempat yang terpisah dan sama-sama bisa memberikan kontribusi terhadap dakwah, idealnya ketika bergabung, kontribusi yang diberikan bisa lebih maksimal. Karena apa? Ada wilayah-wilayah yang tidak bisa disentuh oleh sendirian, oleh masing-masing kalau masih sendirian. Tapi kalau berdua sudah bisa masuk wilayah yang tidak bisa disentuh oleh yang masih sendirian. Ini menyinggung yang masih sendirian. Jadi kan nggak bisa kemudian mau menasehati salah seorang akhwat kalau dia masih sendirian, nanti dikira ingin lagi. Nah, kemudian ketika kalau sudah berumah tangga, bisa lewat istrinya disampaikan, selesai, bisa cepat, dan ngobrolnya bisa langsung, dan ngobrolnya nggak perlu lihat waktu, ya artinya nggak perlu lihat jadwal rapat, nggak usah, itu nggak pakai itu, kapan saja ngobrol disampaikan langsung jadi deh, bisa cepat. Nah, ada wilayah-wilayah yang bisa disentuh dan itu bisa lebih cepat. Nah ini terkait dengan yang disampaikan. Lalu kemudian kalau masalah tadi persepsi, yang jelas persepsi itu bisa berbeda-beda. Orang bisa menanggapi macam-macam lah. Artinya orang bisa menanggapi keluhan orang dianggap cari perhatian. Orang mengeluhkan, mengeluhkan atau curhat itu dianggap sebagai satu bentuk kelemahan, ya tentu ini persoalan persepsi aja. Tapi kalau kita mau ngambil pada sisi positif, sebetulnya seharusnya kita melihat bahwa yang namanya keluhan itu sangat mungkin terjadi pada siapapun, sampai orang sekuat Imam Ahmad bin Hambal. Dalam Wasailus Sabat karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal, orang sekuat itu, alimnya dalam ilmu syar'i ini tidak diragukan oleh siapapun. Ketika terjadi fitnah yang begitu besar, kondisi keimanan kan bisa juga mulai terasa menurun. Apa yang terjadi? Ada seorang yang tidak dikenal siapa orangnya menasihati Imam Ahmad. Kalau orang akan mengatakan, mungkin orang berkomentar bisa mengatakan, antum siapa nasihati Imam Ahmad? Kecuali kalau ilmunya di atas Imam Ahmad. Mungkin orang bisa mengatakan begitu, tapi tidak. Ketika kondisi seperti itu, lalu kemudian nasihat itu muncul, kepada Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa saya tidak pernah menemukan nasihat atau kata yang lebih berkesan untuk diri saya selain kalimat yang diucapkan orang tersebut. Padahal orang tersebut nggak dikenal siapa orangnya, bukan orang alim, bukan seorang imam yang diakui keimaman dalam Islam, nggak tahu siapa. Ada yang mengatakan dia orang Baduy yang katanya tinggal di entah siapapun, tapi kita nggak kenal, dan sampai sekarang orang nggak kenal siapanya. Tapi bagaimana pengaruhnya ucapan-ucapan tersebut kepada Imam Ahmad? Demikianlah, apalagi orang yang suami istri, yang kita semua suaminya nggak sekelas Imam Ahmad, ya, lalu istrinya juga nggak sekelas ulama-ulama alimat di zaman Ibnu Taimiyah misalnya, ya sudah barang tentu keluhan-keluhan itu tentu pada tempatnya. Termasuk Nabi SAW setelah menerima wahyu kan pulang ke rumahnya, yarjufu fuadahu, ketika
kondisinya seperti itu lalu kemudian istrinya yang menenangkan, ini kan menunjukkan bahwa ya dalam kondisi-kondisi tertentu kadang-kadang bisa muncul. Ya. Meskipun yang jadi masalah adalah tentunya kalau seandainya sambat terus, ya, curhat terus, nah itu yang kemudian mungkin perlu dikelola. Kadang-kadang kapan mengeluh, kapan perlu juga belajar untuk menghadapinya tanpa harus mengeluh. Ada wilayah yang memang dalam kondisi tertentu orang tidak sanggup lagi, akhirnya dikeluhkan. Rasulullah SAW ketika memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya, nggak ada yang melakukan itu. Lalu pulang masuk ke dalam tendanya, menceritakan pada istrinya, lalu kemudian disarankan kepada istrinya, coba lakukan begini, kamu praktekkan sendiri. Artinya disarankan kepada Nabi SAW supaya dipraktekkan langsung. Beliau menyembelih binatang sembelihannya, lalu kemudian motong rambutnya, terus sahabat-sahabat lalu kemudian begitu lihat Nabi SAW mempraktekkan, langsung berebut sampai kemudian ada dikisahkan yaktatilun, ya, sampai seperti orang mau berkelahi, ya. Saking rebutannya ingin potong aja cepet potong ini, saking ingin segera mengamalkannya. Coba lihat kekuatan istri, nasihatnya singkat. Apa kurang pintar Rasulullah SAW pada saat itu? Enggak, bukan persoalan itu, tapi kadang-kadang memang ya ada hal-hal yang pada bagian-bagian tertentu saran masukan orang itu mungkin lebih tepat pada waktu tersebut, yang pada tempat yang lain ada yang lebih tepat. Nah maka kalau yang namanya curhat ini bisa dari suami pada istri, istri kepada suami, itu mungkin terjadi. Kalau Rasul SAW saja pernah curhat kepada istrinya, ya tentu orang sekelas kita mibabi aula kalau kemudian juga punya keluhan-keluhan tadi. Wallahu a'lam. Mari pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di benaknya masing-masing disampaikan supaya bisa terbagi gitu ya. Barangkali dari ikhwas kalian atau dari akhwat melalui tulisan atau SMS ke nomor saya atau lewat Ummu Zaid ya. Ada pertanyaan Ustaz dari ini terusan atau dari antum sendiri Ustaz? Terusan dari sana atau ini ada forward pertanyaan. Ini tadi kan Ustaz menyampaikan konflik suami istri hendaknya tidak di depan anak supaya tidak mengetahui. Kemudian bagaimana langkah yang tepat untuk dilakukan jika anak-anak sudah mengetahui konflik tersebut, sudah kebacut gitu. Gimana ya? Mungkin ada beberapa yang bisa jadikan bahan pertimbangan untuk menghapus itu tadi, karena ini sudah terlanjur terjadi. Yang pertama tentu kemauan dan tekad yang kuat dari kedua pihak, suami dan istri, agar kemudian tidak mengulang lagi hal tersebut, sehingga anak yang sempat melihat hal tersebut lalu kemudian melihat suasana yang kemudian betul-betul berubah dan itu tidak terlihat lagi, itu juga kemudian tidak membekas pada diri anak. Kalaupun ada bekas dalam kadar yang sangat kecil, karena itu bisa terhapus dengan masa-masa berikutnya. Ketika mereka lihat itu sudah tidak lagi nampak, tidak lagi terlihat. Lalu yang kedua, kadang-kadang mungkin juga dibuat aktivitas-aktivitas lain yang membantu untuk menghilangkan ingatan anak terhadap hal-hal tersebut, kalau memang ternyata itu punya pengaruh yang sangat kuat kepada sang anak. Karena ini tingkat kekuatannya beragam, ya. Tingkat kekuatan tadi beragam kepada anak, dan ada yang kemudian sampai punya pengaruh secara psikologis kepada anak. Tapi ada yang cuma sempat melihat, lalu setelah itu terpendam, tapi dalam kadar yang sangat sedikit, ya. Nah, ini yang coba sebetulnya dan ini bukan hanya pada marah, ya, tetapi pada obrolan-obrolan tertentu yang anak pada usia-usia tertentu sudah mulai bisa menangkap atau memahami pembicaraan orang dewasa, juga perlu membatasi pembicaraan yang memang tidak perlu diketahui anak, maka diajarkan. Kemudian ada yang disampaikan oleh Dr. Muhammad As-Suwaid dalam bukunya
kalau nggak salah diterjemahkan dengan judul parenting, penerbitnya Pro You Media ya, parenting, lupa parenting prophetic kalau nggak salah itu ya. Jadi manhaj tarbiyah litifli ya. Beliau mengatakan juga dalam buku itu bahwa juga perlu ya yang namanya suami istri untuk ya beliau disebutkan beberapa hal, tapi salah satu yang mungkin bisa jadi masukan untuk kondisi seperti ini, anak itu diberitahu kapan waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan anak boleh masuk ke dalam kamar, yaitu menjadi kamar khusus untuk orang tua ketika anak menginjak usia yang sudah mulai bisa memahami, mumayyiz, apalagi sudah sampai pada usia balik. Karena ini terkait dengan juga kita mengajarkan bagaimana anak supaya tidak melihat hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak, dan juga termasuk tadi kondisi marah. Bisa jadi nanti kemudian orang tua pas marah tempatnya di kamar ya. Ini diberitahu kalau masuk kamar ada waktu-waktunya, atau masuk kamar permisi dulu. Nah, diajari untuk kemudian kalau mau masuk kamar kemudian mengetuk, kemudian salam. Nah, sehingga nanti ketika mau masuk suami istri sedang bertengkar dan ada assalamualaikum, gencatan senjata dulu. Ya. Nah, lalu kemudian Pak anak setelah itu pergi lagi, lanjut lagi. Nah, jadi ini mungkin salah satu saran dan satu cara kalau memang itu sudah terlanjur terjadi, dan tetap terlanjur terjadi itu pun juga harus ada upaya untuk kemudian meminimalkan peluang-peluang terulangnya. Karena tadi kalaupun kita sudah mengupayakan untuk dan menghilangkannya, tetapi juga ada upaya untuk memagarinya, dengan salah satunya adalah tadi membatasi tempat keluar waktu keluar masuknya pada anak-anak yang usianya sudah pada usia-usia mulai memahami banyak hal ya. Nah, kalau pada anak-anak tertentu memang belum paham ya, yang belum paham seperti itu, sebagaimana yang ada dalam nas Al-Quran juga tentu itu dibolehkan untuk keluar masuk sebagaimana anak kecil yang atau orang yang kurang akalnya masuk keluar yang kemudian tidak paham dengan apa yang didengarkan ya. Nah, anak seperti itu mungkin bisa ini alternatif tadi bisa dijadikan alternatif kalau seandainya pada usia-usia yang sudah mulai bisa memahami. Wallahu a'lam. Baik, yang lainnya, monggo. Ahwan Islam. Ya, ini pertanyaannya ulang lagi supaya yang lain bisa dengar. Katanya di Indonesia ada organisasi ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Dan mungkin yang hadir ini salah satunya ada yang memang anggota organisasi tersebut ya. Atau bahkan mungkin ketua DPC-nya. Atau pengurus wilayah ISTI. Ya. Nah, maksudnya pengurus wilayah Ikatan Suami Takut Istri. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melihat fenomena itu dan bagaimana mengatasinya. Tentu ya sulit untuk jawab secara singkat, tetapi mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi bahan untuk melihat hal seperti ini. Pertama, fenomena ini kalau kita lihat banyak mulai muncul belakangan ya. Dan kasus-kasus yang berhubungan dengan rumah tangga dan persoalan-persoalan psikologi itu banyak muncul belakangan, yang itu munculnya akibat orang jauh dari syariat, akibat orang jauh dari Islam. Beberapa waktu yang lalu ketika
di atas pesawat, kemudian ada koran, lalu Anda pinjam koran dengan orang yang di samping, persis seperti yang ditanyakan tadi, dan itu lebih parah karena jadi ceritanya itu seorang suami melaporkan ke polisi ya karena takut sama istrinya. Jadi takut sama istrinya dan dia kemudian nggak bisa tidur tenang, nggak bisa tidur nyenyak, akhirnya kemudian dia melaporkan kepada polisi ya. Jadi ini kisah unik dan kalau tidak salah orang Turki deh, jadi warga Turki. Jadi dia takut dengan istrinya dan sampai lapor polisi ya, dan minta perlindungan dari polisi, berlindung dari istrinya ini. Nah, ini yang alasan utamanya dan masalah pokoknya adalah dari jauhnya dari orang dari din. Dan kalau itu di kalangan orang-orang yang sudah mulai punya kesungguhan untuk mentarbiyah dirinya dan keluarganya, ini adalah gambaran dari semakin atau lemahnya proses tarbiyah yang dilakukan. Kalau menukil pernyataan salah satu pimpinan pondok pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan, beliau mengatakan bahwa masalah rumah tangga itu ya berbanding ketidakhadiran di halaqah dan di taklim itu berbanding lurus dengan masalah rumah tangga. Jadi kalau lihat ada orang-orang yang punya masalah-masalah rumah tangga, katanya kalau kata beliau di lingkungan pesantren itu memang umumnya yang jarang ikut pengajian dan sering tidak hadir di halaqah. Dan alasan-alasannya dari mulai alasan yang syar'i maupun yang tidak syar'i tapi berulang-ulang ya. Jadi sakit sedikit lalu alasannya sakit ya. Minta izin, dan sekarang kan minta izin cukup dengan SMS ya. Ada yang minta izin nggak menyampaikan alasannya, pokoknya minta izin ya. Dan minta supaya pokoknya diizinkan ya. Ya. Nah, nggak menyebutkan alasannya. Nah, ini alasan atau sebab secara umum. Nah, di samping juga pengaruh hidup di konsep-konsep yang sekarang ini muncul, seperti misalnya kesetaraan gender, itu jadi satu persoalan. Bagaimana angka perceraian juga semakin meningkat ketika wanita-wanita juga merasa punya posisi yang bisa sama dengan laki-laki. Bahkan ada yang kemudian mengusulkan untuk juga kepala rumah tangga itu dipilih sebagaimana pilkada ya. Jadi ada pemilu di rumah tangga. Jadi sekarang kepala rumah tangganya suami atau istri, karena semuanya punya hak yang sama untuk memimpin rumah tangga. Nah, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu betul-betul sudah tidak ada ya. Jadi jangankan di level negara, di rumah tangga pun sudah tidak ada. Nah, ini faktor-faktor yang menunjang munculnya masalah tadi. Lalu bagaimana kemudian mengatasinya? Tentu banyak yang bisa dilakukan. Di samping yang pertama adalah menyamakan pemahaman beragama ya, dan pemahaman terkait dengan kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri. Ini harus disamakan dan diseragamkan. Yang itu tentunya berangkat dari prinsip agama ya, prinsip din. Ada kewajiban suami yang menjadi hak istri, ada kewajiban istri yang menjadi hak suami, dan istri boleh menuntut haknya sebagaimana suami juga boleh menuntut haknya pada wilayah yang memang itu menjadi hak masing-masing. Nah, lalu kemudian bukan hanya tinjauan fikihnya, tetapi juga terkait dengan targhib dan tarhibnya, anjuran untuk kemudian masing-masing melaksanakan tugasnya, lalu kemudian anjuran istri untuk taat kepada suami, kemudian anjuran suami juga untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atas istrinya. Nah, ada yang bukan bahasanya sekedar bahasan fikih, tetapi juga bahasan yang sifatnya anjuran-anjuran. Sebab kadang-kadang juga muncul masalah itu karena kesadaran yang belum muncul dari salah satunya. Bisa jadi dari suami atau tidak dari istri ya. Bisa jadi kemudian pada posisi terkait dengan bahwa istri merasa ilmunya juga lebih tinggi ya, kemampuan kognitifnya juga lebih baik daripada suami, pendidikannya juga lebih tinggi ya, gelar kesarjanaannya juga lebih tinggi, merasa bahwa istri punya posisi yang bisa lebih dari suami. Termasuk juga bukan hanya faktor pendidikan, faktor juga status sosial, atau kemudian karena faktor
ekonomi. Ya. Ketika orang mengatakan bahwa wah enak ya kalau nikah dengan calon istri dan calon istrinya dari keluarga kaya, oh belum tentu. Kalau calon istrinya dari keluarga kaya seperti Khadijah, nah itu bagus. Ya. Seperti Khadijah bagus, menopang untuk dakwah. Tetapi ketika yang muncul kekayaannya seperti Khadijah, tapi akhlaknya tidak seperti Khadijah, perilakunya tidak seperti Khadijah. Bahkan kadang-kadang jurus yang selalu digunakan, jurus terakhir ketika suaminya marah, dia mengatakan rumah ini rumah siapa? Ya, motor ini motor siapa? Ya. Nih, mobil ini mobil siapa? Ya. 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 Sampai kasurnya pun yang belikan. Ustaz Muhammad Fauzil Azim ketika ngobrol waktu itu anak bertiga, anak Ustaz Muhammad Fauzil Azim dan Ustaz Jazir pada saat pernikahannya Salim Afillah. Ya. Kita waktu itu bertiga. Ya. Nah kita waktu itu bertiga duduk dan Muhammad Fauzil Azim sebelah kiri. Beliau cerita ya, waktu saya nikah kondisi ekonomi istri lebih baik. Ya lebih baik maksudnya apa? Ketika kita nikah tuh kita pindah lalu kemudian pindah rumah ke rumah kecil. Saya jangankan kasur, tikar aja nggak punya untuk tidur. Jadi akhirnya ada tuh kalau nggak kasur udah tipis sekali, tikar satu dari kos-kosan istrinya dulu. Dan itu dipakai berdua. Ya. Jadi saking miskinnya, tapi ada yang lebih miskin lagi gitu. Suami artinya maksudnya kondisi suaminya lebih miskin daripada istrinya. Tapi kemudian bagaimana kita menabung, ya, investasi agar kemudian istri juga tidak merasa bahwa dia merasa lebih, merasa punya jasa besar, ya, merasa bahwa dia yang menopang ekonomi keluarga dan seterusnya. Yang itu sebetulnya sudah ada contohnya. Bukankah Khadijah juga melakukan hal yang sama? Berapa banyak, dan ini yang tidak pernah banyak diungkap adalah jasa Khadijah dari sisi harta, menopang dakwah. Dan ini kalau dalam dakwah, dalam sebuah lembaga, tentu kita menghitungi sebagai sebuah prestasi yang luar biasa dari orang-orang yang punya jasa besar dengan hartanya untuk menopang dakwah, sebagaimana seorang istri yang menopang dakwah suaminya, demikian pula sebaliknya. Nah ini juga perlu diingatkan, disadarkan bahwa kita juga berterima kasih kepada istri-istri yang juga punya peran, tetapi jangan sampai kemudian itu jadikan senjata untuk kemudian dia merasa bahwa dia bisa melakukan apapun terhadap suaminya. Semuanya dalam kehidupan rumah tangga adalah saling menguatkan. Masing-masing punya wilayah-wilayah yang memang tidak bisa dikerjakan oleh yang lain. Dan tetap bimbingan agama itu adalah yang pertama. Untuk bisa mewujudkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu memang ya yang paling bisa menopang itu cuma din. Makanya orang kenapa barat memahami betul bagaimana konsep Islam itu tertanam kuat di masyarakat, maka yang dihancurkan itu termasuk dimunculkan syubhat terkait dengan ayat tersebut. Apakah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa berarti wanita enggak boleh menjadi pemimpin dalam segala hal, lalu kemudian dimunculkan syubhat-syubhat misalnya. Kalau begitu berarti nggak boleh juga memimpin dalam organisasi kecil yang di situ ada laki dan perempuan. Nah, seandainya lalu kemudian dimunculkan, seandainya wanita punya kemampuan lebih baik dari laki-laki, apa nggak bisa jadi pemimpin? Nah, ini kan bentuk syubhatnya. Nah, kenapa Nabi SAW menyatakan lan yufliha qaumun wallau amrahum imro'ah, yang hadisnya di Sahih Bukhari? Artinya memang ada sesuatu yang itu bukan hanya persoalan kondisional, ya. Jadi artinya pakai kaidah al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Jadi yang dilihat adalah keumuman makna, bukan kepada sebab yang bersifat khusus. Dan di zaman sahabat pun sudah ada sebetulnya kasus-kasus, termasuk juga perceraian yang disebabkan karena bahwa yang wanita merasa lebih tinggi dan kemudian merasa lebih baik, lebih hebat daripada suaminya. Lalu kemudian dia yang menuntut, minta supaya pisah, minta kemudian supaya minta cerai, dan merasa bahwa suaminya ini tidak selevel, tidak sekufu dengannya.
Nah, mungkin itu tanggapan terkait dengan persoalan tadi. Tapi kata kuncinya insya Allah adalah pada pembinaan keagamaan seperti yang tadi kita sebutkan di halaman pertama di makalah yang dibagikan. Allah. Baik, satu lagi sebelum kita akhiri jam 12 kurang seperempat atau lebih sedikit. Ada yang bertanya? Bapak yang di belakang, monggo Pak. Ditanya? Enggak. Oh. Pak, kalau tidak, ini ada yang SMS. Ini ada dua pertanyaan yang hampir sama. Ya makanya kita gabungkan. Yang pertama, bagaimana konsep sakinah dalam rumah tangga yang punya istri lebih dari satu. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapannya tentang kasus Agim. Ini kan hampir mirip ya pertanyaannya. Mungkin jawabannya kalau yang kedua, Anda jawab bahwa kita nggak usah ngurusi rumah tangga orang lain ya. Kita sendiri sudah punya banyak persoalan rumah tangga yang lebih layak untuk kita selesaikan. Dan apalagi ketika kita melihat media terlalu membesar-besarkan dan gaya bahasa yang diungkapkan juga memang ingin memojokkan tokoh-tokoh agama. Ya, kalau masalah kita menyayangkan kejadiannya, ya semua bisa menyayangkan. Tapi kita lihat bagaimana ketika seseorang kemudian menempuh proses berumah tangga beristri lebih dari satu, respon media kan luar biasa, langsung diserang habis-habisan ya. Dan kemudian ketika mereka menemukan, dan ini yang mereka tunggu-tunggu, hancurnya rumah tangga itu, ini yang mereka tunggu-tunggu. Dan ini karena memang kebetulan seorang yang dianggap juga salah satu figur, public figure dan tokoh agama, ini yang mereka harapkan. Dan yang mereka harapkan bukannya Agim, nanti juga kalau bisa Yusuf Mansur, kalau bisa Arifin Ilham, UJ dan yang lainnya, kalau rumah tangganya hancur, itu yang ditunggu oleh media. Siapapun orangnya, tapi yang penting tokoh-tokoh yang menyebarkan agama ini, agar kemudian orang semakin jauh dari din. Karena ini salah satu konspirasi yang dilakukan oleh salah satu pusat penelitian di Amerika untuk memojokkan dan menjauhkan umat Islam dari agama Islam dan umat lain dari agama Islam adalah mereka merasa bahwa agama ini nggak bisa menyelesaikan persoalan dan tokoh-tokoh agamanya brengsek semua. Sederhananya kira-kira itu. Dan kemudian disebutkan contoh-contohnya, termasuk juga tokoh-tokoh parpol. Ya, dan itu kalau melihat salah satu parpol yang Nasrani kan salah satu konspirasi yang mereka lakukan adalah kan dengan memojokkan itu. Kasus-kasus korupsi kalau itu dari Muslim, beritanya luar biasa besar-besaran dan sebutkan namanya. Kalau ada namanya Burhanuddin, wah mereka senang. Kemudian Saiful, wah itu namanya. Tapi kalau coba yang namanya Nasrani, cukup dengan inisial KA. Ya. Gubernur Kalimantan Barat, di halaman pertama koran KPK, pemberitaannya apa di koran nasional dengan bahasa menggunakan inisial. Tapi kalau kemudian itu tokoh Muslim, wah pemberitaannya lengkap dengan namanya. Kalau perlu lengkap dengan namanya dan BIN-nya kalau perlu, supaya kemudian jelas dengan sejelas-jelasnya. Ya. Nah, artinya ini memang yang diharapkan oleh media. Oleh karena itu kita juga harus memahami bahwa di satu sisi kita juga menyayangkan kejadian itu, tapi di sisi yang lain kita juga harus melihat ada yang lebih berat dan lebih besar dan harus lebih di fokus kita lebih banyak, yaitu menghadapi media. Bagaimana caranya kita nyerang media? Media ini harus dihajar, harus sekali kasih pelajaran. Bagaimana cara kita menghajar media ini? Karena memang media-media seperti ini harus dihabisi. Ya. Mereka kalau kemudian lihat kasusnya yang jelas-jelas berzina, pemberitaannya apa? Dibela mati-matian. Dibela mati-matian. Artis yang jelas-jelas berzina, kan tetap kemudian sudah sampai terbukti pun kemudian apa? Upaya media untuk membela kan tetap ada. Dan sampai sekarang kesannya nggak jelek terhadap artis itu.
tetap baik, orangnya baik gitu, dianggap baik. Tapi kalau seorang ustadz dan ini dia tidak melakukan pelanggaran syariat yang sampai menyebabkan dia harus kemudian dijatuhkan dari posisinya seperti itu, jadi kan masalah rumah tangga. Dan kalau kita sudah bicara tentang yang namanya perceraian, salah satu faidah yang kita dapatkan dari perceraiannya Zaid bin Harithah dengan Zainab adalah apa? Bahwa perceraian itu bisa terjadi dari orang yang soleh dengan solehah. Siapa yang meragukan Zaid bin Harithah yang dijuluki hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih, orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, jangankan Zaid, putranya saja Usamah bin Zaid itulah hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercerai dengan istrinya. Dan salah satu pelajaran ketika kasus tersebut, ulama menyebutkan bahwa tidak boleh ya kemudian kita menyimpulkan bahwa ini laki-lakinya brengsek atau perempuannya brengsek. Enggak, tapi masalahnya apa? Kadang yang soleh bertemu dengan yang soleha lalu kumpul bareng itu memang kadang nggak bisa, nggak cocok, karena memang kumpul bareng itu ada kecocokan pada sisi-sisi yang lain. Makanya kenapa dalam proses membangun rumah tangga, kecocokan yang diupayakan adalah kecocokan yang memang pendekatannya karena din, kemudian karena ini dan itu, dan banyak faktor yang dipertimbangkan. Jadi bukan hanya sekedar faktor kayanya, bukan hanya sekedar faktor gantengnya, bukan hanya sekedar faktor sama usianya, atau bahkan ada yang menikah subhanallah usianya sama, hafalan Qur'annya sama. Jadi pas dicek itu kemudian ternyata jumlah hafalan Qur'annya sebenarnya istri sama. Jadi tapi bukan sama-sama hafal Quran, karena lupa berapa juz, tapi ketika disebutkan ternyata sama, sekian juz juga. Ada beberapa kesamaan. Nah tapi itu faktor kebetulan, karena mau nyari yang sebulan sama kan susah ya. Hafalan kita yang 3 juz, nyari yang 3 juz juga kan susah ya. Ada yang mungkin dapatnya cuma 1 juz ya. Tapi ini contoh bagaimana kita tidak boleh kemudian membicarakan Zainab maupun Zaid bin Harithah. Dan kita nggak bisa mengatakan bahwa Zaid bin Harithah orang yang akhlaknya nggak baik, orang yang begini dan itu, enggak. Kita semua tahu bagaimana jasanya Zaid bin Harithah terhadap Islam, akhlaknya yang baik dan seterusnya. Begitu pula siapa? Zainab, yang setelah dicerai oleh Zaid bin Harithah, akhirnya Zainab menikah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Lalu kemudian bagaimana kita menanggapi? Ya, itulah rumah tangga. Dan sampai akhir hayatnya tetap Zainab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu terkait dengan pernikahan, lalu kemudian perceraian itu bisa dan mungkin terjadi karena faktor dinnya. Dan ini juga tentunya bukan dengan maksud untuk menanggapi, juga ada salah seorang ustadz di Jogja yang belum lama ini berpisah dengan istrinya yang kedua. Ya, ini juga bukan untuk menanggapi itu. Ya. Karena nampaknya sebagian ikhwan sudah mulai membicarakan juga ustadz ini. Jadi beliau sudah banyak kajian dan kemudian pernikahannya juga belum berusia lama, ya belum punya keturunan, lalu kemudian belum lama lalu nikah. Padahal ketika pertama nikah dapat sambutan dari banyak kalangan. Yang jelas beliau datang ke rumah, waktu itu cerita langsung pada ana, menyampaikan permasalahan rumah tangganya, dan akhirnya diputuskan untuk pisah dengan istrinya yang kedua. Nah, karena sudah tidak mau lagi taat kepada suami dan nampaknya beliau merasa beliau dikerjain. Nampaknya beliau diposisikan sebagai muhalil, karena ternyata si wanita ini sudah dicerai talak 3, lalu kemudian untuk bisa kembali kepada suaminya yang baru kan, suaminya yang lama kan harus ada yang menikahi lagi. Nah sejak nikah itu katanya nggak mau digaul, dan kemudian sering menyebut-nyebut dan membandingkan suaminya pertama, lalu akhirnya dan juga termasuk tidak mau taat pada suami dalam banyak hal. Ya, akhirnya kemudian diputuskan untuk tidak diteruskan, dan ternyata betul nggak lama kemudian dinikahi oleh yang pertama. Nah, jadi beliau mengatakan wah enak dikerjain, jadi sekarang posisinya sebagai muhalil, ya. Sebagai muhalil kan berat ya. Tapi alhamdulillah beliau posisinya dikerjain ya. Jadi artinya dikerjain kan beda dengan yang memang
merencanakan ya. Jadi beliau tidak membayangkan sampai seperti itu. Nah, jadi untuk yang membagi, kalau kemudian hal-hal yang bersifat teknis itu mungkin memang perlu banyak belajar pada orang-orang yang sudah mengamalkannya. Ya, kalau pada tataran teori itu kemudian ada wilayah-wilayah yang memang beda dengan ketika itu dipraktekkan. Pada saat Anda berkunjung ke Dubai, Anda ngobrol dengan Syekh Ubaid Al-Kas, Anda tanya, bagaimana Syekh antum membagi waktu, ya, membagi waktu untuk keluarga, untuk dakwah, untuk juga melakukan kunjungan-kunjungan dakwah ke beberapa tempat, sementara antum punya istri lebih dari satu. Bahkan Anda tanya, ini sudah sampai 4 apa baru 3? Ini Anda dengar isunya baru 3 ya. Bilang, oh ya, pokoknya nggak usah tanya berapanya. Yang penting, ya, kata beliau, memang kalau sudah akan masuk ke dunia tersebut, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Jadi sebelum masuk wilayah yang memang itu wilayah tidak mudah, tetapi juga wilayah yang peluang untuk mematangkan dan mendewasakan seseorang itu sangat luar biasa. Nah, tapi kata beliau, Anda nggak mau cerita kalau memang antum tanya hanya cuma sekedar sebagai wawasan. Ya, makanya Anda nggak jawab. Kalau antum memang mau serius, Anda bersedia, Anda datang langsung ke Indonesia, Anda jelaskan sama antum. Tapi antum serius, katanya. Jadi akhirnya kemudian nggak jadi dan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi, ya. Dan beberapa ustadz juga sebetulnya begitu, dan Anda juga termasuk kepada ketua umum DPP Wahda Islamiyah Ustadz Muhammad Zaitun, yang juga Anda nggak tahu sekarang sudah berapa, apa sudah 4 ya, atau masih 3 ya, atau berapa. Tapi yang jelas ketika masuk wilayah tersebut beliau juga nggak mau cerita. Nanti kalau antum serius Anda ceritakan. Jadi ini juga Anda terus tanya pada Ustaz Umar Budi Hargo juga, yang juga pernah punya istri sampai 4 juga, beliau jawabannya sama ya. Jadi rata-rata nggak mau jawab. Jadi Anda nggak mau jawab ini bukan karena memang Anda nggak tahu juga, dan Anda sudah upaya, sudah muhawalah, sudah tiga orang yang pengalaman dan semuanya minimal 3 itu Anda tanya semua. Nah, termasuk juga Anda sudah pernah membuat proposal tesis ya. Sebetulnya proposal tesis Anda buat waktu itu 5 proposal tesis. Salah satunya adalah penelitian tentang hubungan komunikasi antar suami istri untuk rumah tangga yang lebih dari 1 istri ya. Artinya untuk suami yang lebih dari 1 istri. Nah, itu sempat bahkan dipresentasikan di kelas pada saat S2, dan termasuk yang dapat nilai bagus ini. Jadi secara teori insya Allah pernah belajar, tapi belum sampai pada wilayah yang memang betul-betul mendalam. Jadi Anda belum bisa menjawab pertanyaan tadi. Kalau prinsip-prinsip umum sebenarnya sama dengan membagi perhatian kepada anak. Sebagai penutup, mungkin sama dengan yang pernah Anda ceritakan di beberapa majelis. Ada dialog yang terdapat di bagian belakang buku dengan judul 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya, bukunya diterbitkan oleh salah satu penerbit di Bandung. Di bagian belakang buku itu ada dialog antara seorang ibu yang tidak punya anak dengan seorang ibu yang anaknya 3. Lalu kemudian ditanya, bagaimana Anda membagi perhatian pada 3 anak Anda? Nah, lalu kemudian dijawab dengan singkat, saya tidak membagi tapi saya kalikan. Ya. Jadi perhatiannya dikalikan 3 lalu dibagi 3, jadi hasilnya 1. Jadi bukan dibagi tapi dikalikan. Nah, itu juga sama dengan bagaimana manajemen untuk mengatur, ya prinsip umumnya seperti itu, tapi detailnya nanti ada pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.